Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berjumpa kembali hadirin jemaah dan para pemirsa yang selalu setia menyaksikan channel Buya Pasaman Timur dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Walidin, yang pada malam kesempatan kali ini kita bersama menyaksikan muzakarah bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Pertama-tama kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun banyak kegiatan Buya masih bisa sempat bermuzakarah. Amin. Pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Dzikir Marifatullah, apabila ada sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu, apabila ada keinginan lebih memperdalam lagi kajian-kajian terutama yang berhubungan dengan amal dan ibadah, bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di depan channel YouTube kami. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang akan disampaikan pada kali ini, muzakarah mengenai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah Bu ya, dari pertayangan ini banyak sekali sambutan dari jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel itu Buya Pasaman Timur ini. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau permohonan-permohonan untuk dikaji mengenai hal hakikat sholat. Ya. Kalau saya simak, memang sekarang ini jarang orang mau menyampaikan hakikat sholat itu sebenarnya seperti apa. Padahal yang pertama kali akan dipertanyakan itulah amal sholat. Sejauh mana kebenarannya itu yang akan dilihat oleh Allah. Kaji diri yang banyaknya ditayangkan sampai capek mencari diri, akhirnya sholat pun tidak Bu ya. Dan pada kesempatan kali ini itu yang ingin saya pertanyakan kepada Buya. Jadi hakikat sholat ini sebenarnya seperti apa Buya? Dalam batasan-batasan hakikatnya ini Buya. Karena insya Allah saya akan coba bermujakarah Buya setelah hakikat ini, kelanjutannya tarikatnya, marifatnya. Namun untuk kali ini saya mohon penjelasan Buya, sebenarnya batasan hakikat sholat itu seperti apa? Mohon petunjuknya Buya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Ini batasan hakikat ya. Insya Allah Buya. Nah, kalau batasan hakikat berarti batasan makna. Ya. Nanti tarekatnya batasan jalan. Ya. Baru ma'rifatnya batasan tujuan. Jadi kita sekarang mentadabur mengenai batasan hakikat. Insyaallah. Jadi seperti yang kita ketahui, kita harus tahu dulu judul sholat ini. Judulnya ada 5. Ada subuh, isya, lohor, azhar, maghrib. Nah, sholat ini terbagi 2. Ada perbuatan zahir dan ada perbuatan batin. Terus dalam sebutan ada if'alus sholah dan ada ikhamatis sholah. Kalau if'alus sholah itu adalah perbuatan yang dilakukan amaliyahnya oleh jasad. Yang kedua ikhamatis sholah, yang dilakukan oleh rohani. Nah, marhalah fil jazadiyah pada sholat, amal dohir.
dan marhalah mukharabah bagi rohani. Nah, persoalannya sekarang, kalau kita sudah mengerti hakikatnya, berarti sholat itu memang hakikat. Nah, sholat itu memang hakikat. Arti hakikat itu apa? Marhalah mukharabah wa ibadihi fi ruhaniyah. Jadi sholat ini dikatakan sebuah amal rohani yang dilakukan oleh rohani. Nah, jadi sebetulnya kalau kita ingin berwawasan harus paham dari azannya dulu. Nah, tapi karena malam ini kita membahas hakikat, berarti kita membahas perbuatan. Ya. Pertama kita bahas hakikat dari ayat. Nah, hakikat dari ayat yang dibaca dalam sholat itu bukanlah hakikat ayat. Nah, yaitu hakikat ayat itu adalah qauliyah. Nah, makanya syarat sah sholat itu adalah syarat wahyu sebetulnya. Fikli, qauli, qalbi. Kalau fikli, qauli, qalbi itu adalah wahyu kudus yang diturunkan dari qudsi Allah kepada Muhammad. Makanya sholat ini turunnya ke Muhammad. Oh ya. Jadi kalau kita tahu fikli, qauli, qalbi ini adalah satu perbuatan dan suatu perkataan dan satu keputusan atau tempatnya itu yang telah dihalalkan. Maka kita wajib mencari fiklinya. Apa fikli? Perbuatan. Dan wajib mendapatkan qauli. Kalau membaca ayat bukan qauli. Nah, menjadi qauli di dalam sholat setelah kita tahu makna hakikatnya tadi. Itu nilai sholat kita, nilai ayat itu kalamullahnya sudah qauli. Nah, setelah kita tahu kodrat sholat ini, nah, apa yang kita bersihkan di wudhu, bawal yang berdiri itu kita sudah tahu tempatnya. Kalau dikatakan Allah qalbi, bukanlah hati halus, tapi qalbi itu adalah salah satu alam tanizil khadim, tempat sukun, tempat wujud usul yang pertama. Makanya sholat itu ada usoli. Karena yang dituntut asalnya diri. Jadi kalau orang baca usoli tapi tidak dia melihat ke asal dirinya, ke dalam hati halusnya atau qalbi tadi, maka niatnya nggak sampai sama Allah. Gitu. Itu ya. Itu di awal sholat di usoli ya Bu ya. Ya, usoli. Jadi hakikat dari usoli. Lalu dari gerakan-gerakan itu sendiri Bu ya. Kalau yang saya pernah lihat, kebanyakan mengartikan gerakan sholat ini ke alam ya. Maksudnya untuk kesehatan, untuk apa. Tapi saya ingin lebih paham lagi gerakan-pergerakan makna dari hakikat pergerakan-gerakan itu. Iya, makanya. Jadi kita mulai dari wudhu ya. Nah, ini hakikat ya. Kita mulai dari wudhu. Kenapa wudhu ini 3 kali? Itu banyak orang yang nggak mau tahu. Iya, benar Bu. Nah, kenapa 3 kali? Dan apa kodrat air yang tempat kita ambil berwuduk tadi? Jadi kalau kita tidak mau tahu tentang itu berarti tidak hakikat dong. Iya. Betul tidak? Betul. Inilah kaji bismillah akan berkembang lagi. Punya kekuasaan. Yang diharapkan Allah datang itu adalah tubuh fanafilah. Ya. Menghadap ke alam bakopilah. Dan menyembah Allah bersifat billah. Itu yang dikatakan hakikat. Jadi untuk mendapatkan itu kita harus berhakikat dari wudhu. Kenapa 3 kali? Makanya kalau kita sudah mau berhakikat, modalnya adalah qauli. Qauli itu munajat. Apa munajatnya? Dan apa jenis air yang tempat kita berwudhu? Kalau kita tidak sampaikan munajatnya, maka Allah biarkan aja air itu. Jadi akhirnya wudhu kita istinja.
bukan taharoh. Iya, iya. Ibadah itu rohani yang dibersihkan jasad. Itu Iya. gimana itu? Benar, Bu. Tidak hanya batas bersih-bersih jasad doang, Bu, ya. Itu namanya main-main air. Oh, iya, insyaallah. Ya, Insyaallah. itu main air. Kalau saya bilang tuh main air. Insyaallah. Ya, kenapa? Itu tidak fardu. Yang kalau tidak ada air kan kita tayamum Iya. pakai debu. Itu tidak persoalan. Mau air, mau debu, yang penting hakikatnya. Contoh dengan debu sekali, dengan air 3, nanti uduk lagi dengan api. Ya kan? Nggak mungkin. Iya, iya. Hakikat tetap bertahan dengan ketentuan. Kenapa 3 kali? Kita lihat kodrat sholatnya dulu. Hakikat sholat itu siapa? Iya. Nah, kita harus tahu mana diri yang tidak bersekutu dengan Allah. Menjadi sebuah diri. Ya, kita kan tahu ada diri jasmani, ada diri rohani, dan ada diri rabbani. Nah, sekarang diri rabbani, diri sifat bagi Allah itu yang harus dipersiapkan. Otomatis itu pasti hakikat. Maka wuduk itu 3 kali. Iya, iya. Nah, bermunajat kita sebelum berwuduk, ya marifatul nurullah wa nur Muhammad. Ya, subhanallah ayan sabitah wa subhanallazi ayan karajiyah lillahi rabbil alamin. Iya, iya. Ya. Diambil air pertama atas nama kodrat pertama, nurani bagi Muhammad, yaitu jasad bagi Adam. Yang dibersihkan adalah hadas, yaitu perbuatan yang kita suci bersihkan yang pertama. Bismillahi ya nuri, ya nur. Kita suci, kita bersihkan 1 kali dengan air itu, air marifatur nurullah wa nur Muhammad. Iya. Itu gabungan kodrat dari air zam-zam, air al-kausar, itu namanya air marifatur nurullah nur Muhammad. Jadi begitu kita sucikan nur itu dari sifat kita yang kotor. Yang kedua, Bismillahi ya Muhammadun. Ya, kita sucikan rohani kita dari hadas perbuatan kita yang mengotori diri kita. Yang ketiga, Bismillahi ya batinu, itu Allah. Kita bersihkan nyawa kita. Batin melihat ketiga wujud itu dalam 3 kali pensucian, pengambilan air. Bismillah ya nur, Bismillahu ya Muhammad, ya, Bismillah ya Allah. Nah, itu baru 3 kali. Ya, insyaallah. Ya, apapun af'alullah, semua gerakan Allah. Sholat gerakan Allah, maling gerakan Allah, bunuh orang gerakan Allah. Jadi itulah dosa kita. Coba, di mana dasarnya orang maling berdosa, orang bunuh orang berdosa? Karena dia bawa gerakan Allah. Af'alullah. Insyaallah. Nah, dan kenapa orang beribadah berpahala? Karena itu gerakan Allah. Jadi itu dasarnya, Bu, ya. Ya, makanya terjadi wuduk, taharoh namanya. Insyaallah. Jadi yang sebenarnya kalau dia tidak paham mana hakikatnya, itu hanya istinja gitu, Bu, ya. Istinja. Tapi kalau dia paham hakikatnya, itulah yang dikatakan taharoh. Nah, itu dia. Jadi kalau istinja membersihkan najis dari jasad. Ya. Nah, tapi kalau taharoh, ta ibadah, ha itu zat, roh itu hidup, hayat. Jadi membersihkan hayat Allah ini dari dari hadas. Nah, itu yang dikatakan taharoh, itu katakan taharoh. Jatuh 3 kali, 1 untuk nurani, 1 untuk ruhani, dan 1 lagi untuk rabani. Maksudnya ke sana, Nah, gitu. Nah, itu. Jadi nurani, rohani, rabani. 3 kali. Sehingga kincelong dia. Oh, gitu. Coba di atas senter, di atas kaca kita taruh debu. Ya. Kita bersihkan, mulai bersih dia. Di bawah ada cahaya nih. Kita bersihkan cahaya pertama, nurnya Allah. Terus kita bersihkan zatnya Allah, rohaninya Muhammad, insan bagi kita. Kita bersihkan batin Allah, itulah nyawa. Dengan siraman air marifatur nurullah nur Muhammad. Mantap sholatnya itu. Insyaallah. Ya, itu baru wuduk. Karena yang mau menghadap tuh rohani.
Iya. Iya, gitu, Benar. bukan jasmani ya. Iya. Nah, kalau itu sudah bagus, nah sepanjang jalan di saat kita mau naik sajadah kan gitu juga nanti. Iya. Itu ada hakikatnya. Gitu. Jadi baru saya pahami. Mungkin salah satu penyebab seseorang tidak bisa khusyuk karena dia tidak pahami hakikatnya, Bu ya. Hakikat dari perbuatan yang akan dia lakukan, terutama dalam kaitannya ibadah itu sendiri. Apalagi ini sholat, Bu ya. Iya. Ya karena gini, yang namanya Allah memanggil nurani dan rohaninya kepada Rabbani, siapa yang bisa menghalangi? Makanya sholat itu wajib, karena hak dia yang dia panggil. Tiga kodrat Allahu Akbar, Allah zat, hu batin, akbar adalah sifat. Dia panggil yang tiga itu menghadap dirinya sesuai dalam perjanjian pecah 7 al-ikhlas. Oh iya, iya. Ya, yang diikhlaskan apa? Sifatnya sendiri untuk menghadap kepadanya. Sifatnya menjadi hamba, dirinya menjadi Tuhan. Betul. Nah, jadi jangan merasakan itu kewajiban. Wajib. wajib ya. Iya, iya. Kita panggil anak kita pulang, kok orang larang-larang, nggak bisa dong. Iya. Salam ya. Karena dianggap ini peraturan. Ya. Nah, itu dia yang merusak akad sholat tadi. Padahal ini sebuah perbuatan yang nilainya besar ya. Subhanallah. Luar biasa, Tauhid ini tauhid syahadah. Hubungan langsung sholat ini tidak bisa diwakil-wakil, ya. Salam ya. Nah, fikih di dalam sholat itu sudah berarti faqah, faham. Tidak peraturan lagi. Gitu. Itu dari bersuci ya, Bu ya. Bersuci yang dikatakan bersuci tadi, dalam hal ini wudhu. Lalu di awal kita kan akan berdiri nih, Bu ya. Ini yang kalau tidak kita paham, ini kan asal berdiri aja gitu, Bu ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana persyaratan atau khususnya nih adab-adabnya sebelum kita memulai sholat? Di awal kan kita berdiri di atas sejadah, Bu ya. Nah, di atas sejadah ini bagaimana adab-adabnya, Bu ya? Nah, itu dia. As-Sajdah 32 dalam Al-Quran yang berarti batasan. Ya. Setelah itu dibalik dari 32 menjadi 23 al-mu'minun. Artinya orang mukmin. Itulah sholat. Batasan ketuhanan dan manusia itu di atas sajadah tadi. Kalau sudah naik ke atas sajadah itu manusiawi, tidak batasan sifat Tuhan lagi, tidak kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya, sudah naik kemanusiaan di atas sajadah. Dikhawatirkan as-sajadah itu kan lembaran Al-Quran, suratnya, ayatnya Al-Quran. Nanti jangan malaikat mencatat itu nginjak Al-Quran. Kenapa? Yang harus naik itu al-mu'minun, yang dijanjikan orang beruntung dalam sholat itu kan orang mukmin. Afqalallahi fil mu'min allazihum sholatihim qasiun. Beruntunglah orang yang berilmu yang kusuk dalam sholatnya. Nah, kalau yang di atas itu yang naik tidak mukmin, kalau yang naik itu mukmin, alhamdulillah. Tidak ada ilmu yang berdosa naik sajadah. Karena ilmu derajatnya lebih tinggi. Insyaallah. Dikhawatirkan. Kita pikir Allah Maha Suci. Allah tidak ada sekutu baginya. Nah, kalau telunjuk kita diginikan, apabila disatukan telunjuk itu, apa dua namanya? Tetap telunjuk. Padahal dia dua. Nah, inilah yang dikatakan kodrat Allah semata. Mana kodrat Allah di diri kita yang tidak berdarah dan tidak berurat? Itu untuk kodrat. Nah, harus kita menyatakan ketuhanan Allah pada diri kita. Bermunajat kita.
Hmm. Allahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Bermunajat kita. La qadratana fil jazat alal adam. La qadratana fi ruhani alal Muhammadun. La qudrati fi ruhi illallah. Ya Allah, tiadalah kodrat jasadku melainkan warisnya Adam. Dan tidak adalah kodrat rohan diriku melainkan rohaninya Muhammad. Dan tidak adalah kodrat nyawaku melainkan batinnya Allah. Lillahi ta'ala. Insyaallah. Ya. Ucapkan seluruh an-nazir kedua. Ya kan? Kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Sifat apa? Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Sama Allah, sama aku, sama Allah sendiri. Kalau kita kenal kajian itu tidak perlu dibaca. Kita pasti melihat. Kenapa? Bila kita sudah melihat tongkrongan batin Allah sirnya dibungkus oleh kaji bismillah tadi, berdiri alif dan maujud alif, tidak lagi berkodratkan lain, sudah berkodratkan kepada Allah, diturunkan napas, dinaikkan kodrat yang tidak berdarah tadi, barulah kita melangkahkan kaki kanan dengan surat Al-Ikhlas dan melangkahkan kaki kiri dengan surat An-Nas. Maka kitab diri dan kitab Allah itu nyata sudah masuk. Insyaallah. Nah, la maujudun illallah, ya Allah, tidak ada yang maujud melainkan Allah. Semua haknya Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Illahi anta maksudi wa radika matlub. Bismillahi Allahu akbar. Ya. Insyaallah. Jangan samakan naik angkot. Ya. Iya. Itu sajadah loh. Insyaallah. Insyaallah. Ya. Nah, gitu. Naik sajadah itu. Subhanallah. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan sebelum kita. Betul. naik sajadah. Dikatakan dia bermunajat setelah lahir makrifat, kan gitu. Iya. Nah, kan saya bilang sholat itu kauli. Nah, gitu. Kauli itu sudah ayat yang berkodrat. Kita membaca kauli tadi, berarti kita harus melihat jatuhnya munajat. Munajat sudah pasti bermakrifat. Oh iya iya. Ya kan? Nah, berarti kita sudah tahu dong kodrat yang naik sajadah. Insyaallah. Jadi dihafal itu. Munajat namanya. Jadi izin Bu ya. Jadi pada saat kita tetapkan itu, bahwasanya kita mengakui tidak ada kita di sini, yang ada hanya kodrat-kodrat Allah begitu. Iya. Atau bagaimana Bu ya? Iya. Pengertiannya. Karena dalam sholat itu sifatnya hamba. Menghambakan diri. Jadi dirilah. Tapi kalau dalam potensi keumatan diri, itu amaliyah. Oh, Tapi kalau ibadah tuh kehambaan diri. Kodratnya ilmu. Insyaallah. Paham? Insyaallah. Kalau beribadah sahadah langsung sholat itu kehambaan diri. Makanya kenapa fikli kauli kolbi? Karena ini adalah wahyu Allah kepada Muhammad Rasulullah. Wahyu Allah itu kepada Muhammad, fikli kauli kolbi. Oh iya. Kolbi tempat Allah bersemayam. Kan begitu. Fikli perbuatan Allah, kauli ucapan Allah. Nah, berarti kalau ibadah kita harus memakai batasan kauli. Kauli ya. Kauli, yaitu kita membaca tapi kodratnya jelas. Oh iya iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya sudah hal langsung terlihat ya Bu ya. Iya. Insyaallah ya. Nah, itu yang dikatakan kita harus mendapatkan diri sifat tadi. Yang diucapkan 7 kali kodrat Allah, kodrat aku, itu diri sifat. Kenapa dinamakan diri sifat? Karena tidak boleh dikatakan diri zat dan diri nur segala macam. Diri sifat, diri halus. Ini yang dikatakan ayat sabitah. Insyaallah. Diri halus inilah yang harus kita capai. Itu diri Rabbani namanya. Insyaallah. Diri Tuhanku,
Rabbani diriku, ni itu ni panggilan dirinya Allah tuh ni. Rabbi itu diri kekuasaanku. Begitu. Insya Allah. Agak sedikit bergeser sebelum ke pertanyaan ini, sebelum ke gerakan-gerakan atau hakikat gerakan sholat ke selanjutnya nih ya. Di sini ada pertanyaan. Ada sebuah keterangan yang menyatakan solu rokani muni usolli. Untuk memahami ini saya kurang ini nih Bu ya, karena sholatlah kamu seperti melihat aku sholat, kata Rasulullah. Ini seperti apa? Juga pertanyaan kedua, apakah kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu sama? Karena kalau sholat rame-rame atau berjamaah itu kan ada imam Bu ya. Lalu kalau kita sendiri, siapa imam kita Bu ya? Nah itu tadi. Jadi menempatkan sholat pada waktunya, ya, sholat wajib itu beda. Kalau waktu itu makom, sifatnya nurul Islam. Jadi imam yang di masjid itu imam nurul Islam, ya, imam ibadah, tidak imam diri. Nah, kalau imam diri syariatun nabiyun. Kalau syariatnya nabi, sudah tahu dia mana batasan Allah dan mana gerakan nabi, gerakan imam diri tadi, ya, imaminullah, imam kepada Allah itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus tahu hakikat dirinya dulu, mana rohaninya Muhammad pada dirinya. Oh begitu. Nah iyalah. Insya Allah Nah, paham. mana hakikat Muhammad pada dirinya? Imaminullah, Ruhul Azam, Mursidil fil Islam. Itu gelarnya Rasulullah. Pemimpin para umat, imamnya para umat. Nah, contoh, kalau kita sholat di rumah, kita iqamat, kita sendiri. Terus siapa yang berdiri? Salam. Nah, inilah yang dikatakan rumus ibadah. Berdiri Adam, beribadah Muhammad, nyatalah Allah pada nyawa. Kan begitu. Tapi kalau yang berdiri dan jasad itu tidak mewakili Adam, yang bergerak itu tidak mewakili Muhammad, dan yang hidup itu tidak mewakili Allah, yang ditajalikan dalam sholat itu siapa? Yang di sholatul mukasyafatullah itu, sholat tempat pertemuan dengan Allah itu siapa? Salam. Tidak ada ma'rifat sholat. Yang ada itu pensaksian dalam sholat. Ma'rifat dalam ibadah adalah ma'rifatullah. Insya Allah. Paham? Insya Allah, nah, jadi itu wawasan. Karena kajian kita kan hakikat, tidak perlu diteruskan. Ya. Insya Allah. Terus usoli. Orang berniat baca usoli. Usoli itu bukan nawaitu. Bukan kelasnya hadis. Usoli itu adalah waktu usulal fil isrotin. Itu adalah tempat asal mula diri jadi. Jadi dia harus tahu mana kolbi dia yang tempat dia dijadikan Allah dulu. Jadi di saat dia baca usoli, dia harus menatap ke situ. Kalau tidak sampai niatnya kepada Allah. Jadi menatap ke situ menandakan di sanalah usul begitu ya. Nah, yang kedua menghalalkan rakaat setelah membaca usoli, dia harus membaca satu kata alhamdulillah. Dengan niat membayangkan, bermakrifat, melihat dia berdiri, ruku, sujud, balik lagi. Hanya satu gerakan saja, satu rakaat. Berarti alif, lam, ha, mim, dal, ha, alhamdulillah. Artinya hamdulillah, pergerakan Allah, hamdulillah. Itu harus dia lihat dulu. Kalau tidak halal bagi dia untuk bergerak. Subhanallah. Gerakan saja harus dihalalkan. Iya, benar. Subhanallah. Ya, nah gitu. Ini yang dilalaikan oleh umat Islam, yang adab-adab kepada Allah ini. Adab-adab hakikat. Iya. Benar. Setelah usuli, alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah. Enggak perlu sampai Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Maka dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, Iya. dikatakan gerakku gerak Allah sendirinya setelah af'alullah, sifat ha pada tulisan Allah. Iya. Ya. Maka tidak ada gerakan kita lagi diiringi oleh, diikuti oleh setan dan iblis. Coba kesana maksudnya tuh ya. Nah, itu dia. Gitu. Iya, iya. Kenapa? Sholat bisa rusak oleh gerakan. Makrifat bisa rusak oleh gerakan. Iya, iya. Maka wajib seseorang secara hakikat menghalalkan gerakan tadi. Iya. Itu di saat usoli ya. Iya. Langsung kita pahami makna usoli itu sendiri ya. Iya. Ketika kita selesai mengatakan usoli, kita kan takbir ya, takbiratul ihram. Ya. Hakikat takbiratul ihram itu bagaimana? Makanya saya bilang, ihram itu adalah menjadi satu kodrat. Tapi kenapa ihram menjadi satu namanya? Bertahbirnya diri, menyatunya diri kepada Allah. Ihram ini kalau di Mekah pakaian tidak berjahit. Artinya tidak ada batas lagi. Maksud satunya itu sudah tidak ada batas. Artinya kemanusiaan itu sudah nggak kebawa. Maka dikatakan ini ihram. Syarat pertama hakikat sholat ihram. Ya kan? Nah, jadi inilah yang dikatakan. Kenapa syahadat di rukun Islam nomor 1? Karena ihram ini itu semua diatur oleh syahadat. Syahadat artinya menyatukan, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Inilah ihram. Nah, itu. Jadi izin gue nih, saya teringat yang pernah gue sampaikan. Gagal mendirikan syahadat, gagal pula mendirikan sholat. Pasti. Ternyata di awal itu pentingnya syahadat, makanya syahadat itu di pertama kali posisinya gue ya. Iya. Hanya orang sekarang ini di nomor 2 kan, sepertinya. Satunya malah sholat. Ya, sholat itu mendirikan syahadat. Nah, ya. Coba yang lebih memprihatinkan, kita lihat ibadah orang sekarang. Maaf. Takbir itu jadi syarat. Padahal dengan satu patah kata, Allahu Akbar, kalau tidak jelas, nafis isbat, mana yang disingkirkan dan mana yang ditetapkan. Dan Tuhan mana yang engkau panggil Allah. Dan kemana bata batinmu saat kamu memanggil Allah Tuhanmu? Apakah tulisan itu yang kamu sembah? Itu hakikat. Dan melipat tangan, qabla mutu anta mutu, emang itu sudah merasa mati atau pura-pura mati? Gitu. Subhanallah. Karena sholat ini dituntut shalawatul fil mi'raj. Sholat itu adalah sebuah perpindahan. Dikala jasad menghadap kiblat, diri harus menghadap Allah. Nah, setelah tahu kita hakikat diri yang berdiri tadi, yang telah kita bersihkan dari wudhu, yang kita telah halalkan rakaatnya, setelah kita nyatakan kodrat yang naik sajadah, setelah kita halalkan rakaatnya, baru kita siapkan kodratnya, itu takbir. Kan begitu? Setelah nyata di situ berdiri tubuh fanafilah tadi, mana di situ berpegang kepada rohani sifatnya Muhammad, nurani sifatnya Adam, Rabbani sifatnya Allah. Kalau ada nur, ada zat, ada batin, tapi tidak jadi umat, apa bisa dia dipanggil umat? Enggak bisa. Tidak bisa. Enggak bisa. Nah, maka masuklah dari 7 sifat Allah yang berdiri tadi, qadar, iradat, ilmu, sama, basal, kalam, hayat, yang dinamakan dengan maknawiyah atau makni, yang berasal maujud menjadi rohani Muhammad dan nuraninya Adam tadi, baru masuk tubuh batin Allah. Nah, itulah Al-Fatihah. Allah fa adalah batin, si menyatukan hazatnya. Baru masuk dia menjalankan, membuat 7 sifat untuk menuju jalan yang sebenarnya. Tuhan dalam potensi ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Menghadap
menghadapi alif yang hilang tadi. Iya. Ya, menemui alif yang hilang di dalam Al-Fatihah tadi. Masuklah yang 7 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba alif sin nur, milah menuju zat dan sifatnya. Ar-Rahmanir-Rahim, memberikan ruh dan kehidupan kepada diri dan sifatnya. Maliki yaumiddin. Makanya bangkit menyatu dengan yang 3 itu. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, baru dipecah. Ya kan? 4 yang menyembah, 1 yang menunggu. Kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Mana sifat sir bagi Allah. Dinas jalan manusia, sirat tersirat, mutakin lurus. Mana jalan tersirat kepada sirnya Allah tadi. Subhanallah. Sampai siratal ladzina an'amta alaihim, mana sirat jalan tersuci tadi, nan lazi ta'an'amta alaihim, menjadi alam batin Allah. Itulah zat tadi, diri hakikat tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesungguhnya batang tubuh itu namanya apa? Amin. Alif bin jasad. Mim kodrat pada Muhammad. Alif sir pada batin. Nun hayat Allah semuanya. Berdirilah Allah semata di situ. Barulah kita meminta dengan arti redoilah aku ya Allah. Redoilah. Karena di saat itulah Allah memberikan kesempatan zohir dan batinnya nyata setelah didatangi melalui kendaraan Al-Fatihah. Insyaallah. Nah, barulah kita membaca ayat surat. Nah, itulah perwakilan untuk alam. Karena surat itu adalah sifat daripada suratul ayatul minal am. Jadi surat ini adalah kalamnya alam mewakili sholat kepada Allah melalui kita. Oh iya. Insyaallah Bu. Mulai paham saya. Nah, begitu. Jadi fungsinya ayat setelah Fatihah itu perwakilan alam. Nah, perwakilan alam. Makanya Rabbana lakal hamdu min samawati wa minal ardh. Iya. Ya. Seluruh alam dan segala isinya ikut bertasbih kepada Allah. Ya kan? Makanya kita di saat kita ruku itu, itu kan kauliyah. Nah, kauliyah itu dibaca ayat tapi kita tahu kodratnya. Nah, kenapa Subhanallah bi'azimi diulang-ulang 3 kali itu aja ayat? Betul nggak? Iya, di situ juga ada 3 kali tuh ya. Di samping yang tadi di saat wudu itu ya. Itu kemana arah hakikatnya tuh ya? Nah, betul. Itu, ya. Jadi kadang-kadang memang betul kata Allah, ilmu itu milik orang yang berpikir. Saya baru terpikir tuh ya, bukan berpikir, saya baru terpikir saya. Ilmu itu miliknya, bro. Giliran urusan sama Allah itu derajat ilmu sholatnya itu tidak berapa. Akhirnya derajat ibadahnya itu lebih mahal amaliyahnya daripada derajat sholatnya. Astagfirullah. Iya. Nah, maka di ruku itu, kenapa Al-Quran katakan ruku dan sujudlah engkau? Iya. Nah, tapi tidak ada Al-Quran mengatakan berdiri dan duduklah engkau. Iya. Itu jatuh kepada ilmu. Tapi ruku dan sujud itu jatuh kepada puncak ibadah tertinggi. Subhanallah. Nah, karena ruku itu adalah tahmid. Iya. Nah, apa yang ditahmidkan dalam 3 kali? Nah, kita mengulang-ulang 3 kali itu ayat. Tapi yang kita lihat adalah 3 kesucian diri yang harus dibersihkan kepada Allah, kesalahan kita. Minta disucikan. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Itu ada 3 kesalahan. Apa itu? Kesalahan pada kodrat Adam, kesalahan pada kodrat Muhammad, dan kesalahan pada kodrat nyawa atau batin kepada Allah. Nah, itu namanya yang pertama itu adalah kasah. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kita melihat diri sifat itu telah berbuat salah. Kita menjalankan kodrat-kodrat Allah pada diri. Nah, apa yang dikatakan kasah? Kasah itu adalah
orang yang melalaikan kesalahannya kepada perintah Allah. Masya. Jadi, ya Allah, sucikanlah diriku dari kelalaianku kepadamu, ya Allah. Hati kita berucap di saat mulut mengucapkan. Hati kita memandang kelalaian tadi. Iya. Itu yang dikatakan dengan kauli. Nah, kalau sudah memandang, itu sudah munajat tingkat ayat kita. Karena sudah ada ma'rifat pensaksian. Itu yang harus kita saksikan. Nah, itu kasah. Yang kedua, wakasah. Wakasah itu sifat mempersekutukan. Nah, itu yang kesalahannya kepada rohani. Kalau tadi ke nurani, perwakilan jasad. Nah, ini kesalahan kedua adalah ke rohani, namanya wakasah. Nah, wakasah itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya kan? Ya Allah, sucikanlah diriku dari kesalahan mempersekutukanmu, ya Allah. Contoh mempersekutukan, Pak, mengakui seseorang lebih hebat daripada Allah. Saking memuji orang, lupa memuji Allah. Nah, terus membawa orang pergi berobat ke dukun, terus mencintai kebendaan, apapun segala yang dihalalkan. No, gitu ya. Yang sifat mempersekutukan. Itu ada wakasah. Yang ketiga, wakasasah. Wakasasah itu apa? Tidak pernah minta tolong sama Allah. Tidak pernah berhubungan kesulitan kepada Allah. Apa-apa itu diberikan Allah suatu bantuan, dia pikir ini hasil dia segala. Tidak ada bersyukurnya. Nah, ini wakasasah. Subhana rabbiyal azim. Tapi perlihatkan, jangan membaca tidak diperlihatkan. Itu bukan namanya kauli. Oh, begitu ya. Iya. Jadi tadi awal izin ya, membersihkan dari segala perbuatan nurani. Nah, jasad bagi Adam. Ya. Tiga sifat yang merusak ketiga kodrat. Tiga kodrat. Nah, kasah, wakasah, wakasasah. Saya. Ingat, ini tiga di sujud ini, dia akan membersihkan makomullah, makom-makom diri, makom-makom diri yang akan disucikan oleh. Tapi yang di atas adalah perbuatan yang merusak makom diri tadi. Ini yang dikatakan ruku. Kasah, wakasah, wakasasah. Oh iya, insyaallah ya. Kesalahan kita. Insyaallah. Jadi rupanya dari jasmani, rohani, sama batin itu dibersihkan di ruku ya Bu ya? Di sujud. Oh, di sujudnya? Ya. Kalau tadi mohon ampun ya? Nah, ini mohon ampun atas kesalahan. Itu dinamakan tahmid, bukan tahlil, bukan zikir. Oh, ruku itu tahmid. Iya, insyaallah ya. Lalu ini ada ganjilan nih Bu ya. Dari setiap gerakan sholat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa setelah bangun dari ruku ini Sami Allahu liman hamidah? Ya, karena apa yang kita katakan kepada Allah dan kita perlihatkan, disinilah kita saatnya man ta'azalu alal wazirun, di saatnya kita melihatkan keburukan kepada Allah. Oh begitu. Nah, di saat kita berkalam kepada Allah, apa Allah jawab? Ya, aku mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bertasbih alam. Iya, kami juga mendengar itu. Tapi besoknya diulang lagi. Nah, bahayanya seperti itu. Diulangi lagi kelalaian, diulangi lagi mempersekutukan, diulangi lagi tidak pernah bersyukur. Iya. Insyaallah. Nah, adapun tadi di sujud itu makom-makom yang dibersihkan. Di sujud, nah itu baru tiga kodrat. Yang mana kodrat nurani, rohani, dan rabbani. Bis, ba, alif, sin tadi. Itu disucikan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, sucikan dan tinggikan derajat batinmu dalam diriku, ya Allah. Begitu kita mengikuti, bukan menambah ayat sholat. Jangan salah paham. Bukan menambah ayat sholat, tapi bermunajat, bibir berucap, hati berdoa. Makanya dikatakan sholat itu doa. Iya, Bang. Karena sudah lengkap semua itu. Ya, ya kan? Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Yang kedua.
Ya Allah, sucikan dan tinggikanlah derajat zatmu dalam pada diriku. Ya Allah, itulah rohani. So. Yang ketiga, lihat nurani itu. Nurnya Muhammad dalam wujud adab. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Ya Allah, sucikan dan tinggikanlah derajat nurmu pada diriku, ya Allah. Subhanallah. Nah, ya, apa yang menerima dampak dari sujud tadi? Kening yang disentuhkan kepada sajadah mewakili 7 sifat Allah ma'ni namanya. Yang kedua adalah telapak tangan atas nama zahir dan batin 81-18 asma zahir dan batin kita. Yang ketiga adalah atas nama daripada batin kita, perjalanan hidup kita, yaitu kaki yang bersentuhan. Dampak dari memuliakan dan memohon kesucian daripada batin zat dan nurnya Allah pada diri, berakibat kepada sebuah doa hadiah dari Allah, yaitu hayat hayyun qayyum, kehidupan, hidup dan yang menghidupkan. Jadi izin Bu ya, perwakilan dari yang 3 itu kening, telapak tangan dan garis tangan gitu maksudnya? Apa gimana? Garis tangan dan kaki. Oh, kaki. Kening, garis tangan. Kening mewakili sifat Allah dalam diri, manawiyah ma'ni namanya. Sama basar kalam, hayat qadar iradat ilmu. Setelah itu adalah telapak tangan, yaitu asmaul husna. 81-18 garisnya ini berarti zahir dan batin. Insyaallah. Itu ya, mensucikan zatmu ya Allah, kan gitu. Sucikan dan tinggikanlah derajat zatmu kepada diriku ya Allah. Itu dampaknya. Yang ketiga kaki. Nah, di kaki ini perjalanan, kan gitu. Akhirnya Allah merubah perjalanan kita dari alam perjalanan hidup yang buruk menjadi perjalanan hidup yang baik. Dampak daripada 3 yang disucikan tadi. Tapi kalau dia tidak melihat apa yang 3 disucikan tadi, tidak berdampak kepada yang pas saya sebutkan. Nah, itu dampak ke hidupnya. Nah, dampak ke dunianya apa? Ya kan? Subhana rabbiya'ala, dari 3 yang tersentuh kepada sajadah tadi. Kening mewakili yang ketiga kodrat itu, yang otomatis akan berubah itu adalah pikiran. Maka Allah mensucikan pikiran. Yang kedua adalah garis hidup. Nah, ini kodrat keduanya nih. Apa? Begitu kita melihat subhanallah wa bihamdi pada posisi tangan, ya Allah. Karena di sini ada nasib. Garis tangan. Ya Allah, sucikan dan tinggikanlah derajat hidupku dari kemiskinan dan penderitaan ya Allah. Akan didengar oleh Allah seperti itu. Makanya doa sholat itu. Subhanallah. Nyambung akhirnya. Kenapa sholat itu dikatakan doa ya Bu? Ya, shollu al-fil doa. Doa. Sholat itu doa. Itu mengandung kauliyah, munajat dan ma'rifat yang paling bagus. Subhanallah. Nah, tapi karena kita kajinya hakikat malam ini, kita batasannya hakikat. Tayangan berikutnya baru kita menuju tarekat dan ma'rifat sholat. Gitu. Nah, barulah kita duduk. Ya kan? Nah, di duduk ini, kalau kita tahu rahasianya, Nabi, seluruh Nabi di zaman para Nabi, Bapak kita semua, mereka tidak pernah berdoa aneh-aneh. Yang mereka itu menjadikan doa besarnya para Nabi. Apa tuh ya? Apa yang kita baca dalam duduk? Rabbil firli warhamni. Oh, itu doanya para Nabi Bu ya? Itulah doa besar. Doa besar ya? Di situ mengandung semua permintaan. Iya, betul Bu. Jadi kalau selain dari itu doa, makanya habis sholat itu nggak diperintahkan untuk berdoa.
Iya. Makanya surat Taha 14 itu Iya. setelah jelas Tuhanmu, innani anallah, Iya. ya, ma'buduni, dan sembahlah aku. Iya. Salah. Wa iqimis shalah, dan dirikanlah salat. Fil zikri, untuk mengingatku. Iya. Jadi bagaimana kita mensucikan solat itu, menzikirkan perbuatan hakikat solat itu setelah solat, bukan zikir lain-lain, bukan berdoa-doa. Itu hukum syariat atau hukum fikih. Fikih. Ya, Salah. bukankah solat itu sudah doa besar? Dikatakan solat itu fil doa, solat itu otaknya doa. Iya. Nah, disucikan lagi, subhanallah, subhanallah. Sucikan, lihat yang 3 disucikan dalam berwudu. Seluruh perbuatan hakikat sholat itu sampai ke salamnya itu disucikan lagi dengan air subahnya Allah itu. Air suci itu disucikan lagi, subhanallah, subhanallah. Salah. Sholat itu yang disucikan. Iya. Tadi ketika duduk tahiyat, katakanlah tahiyat awal ya. Ada nggak perbedaan tahiyat awal dengan tahiyat akhir ini Bu ya? Tahiyat hakikatnya? awal itu dikatakan martabat insaniyah, ya, martabat insan. Itu di saat pernyataan Allah terhadap ketuhanan umat. Di awal nih Bu ya? Itu tahiyat awal. Makanya diangkat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh. Dalam rukun menunjukkan. 13 kan masuk salawat. Oh iya iya. Ya. Salah. Nah, itu pernyataan ilahinasnya. Makanya Al-Fatihahnya nggak berisik. Nggak boleh. Iya iya. Jawab, diam. Iya. Karena tajalinya sirullah itu daripada tahiyat awal. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu zathu, itu aku. Sayyidina, menjadi aku. Muhammad. Sayyidina Muhammad. Bagaimana aku bertajali menjadi Muhammad. Dan Muhammad itu aku juga. Subhanallah. Ya. Nah, itu dalam dalam hukum ma'rifatullah, dalam hadits qudsi. Ada istilah dalam hadits qudsi, lebur paham lahirlah ilmu. Lebur ilmu lahirlah aku. Lebur aku lahirlah Muhammad. Hadir Muhammad, Muhammad itu juga aku. Salah. Nah, itu dalam kajian ma'rifatullah dalam tauhid tasawuf, ya. Nah, begitulah tahiyat awal. Tapi kalau syahadat pada tahiyat akhir, itu Rabbil Alamin. Kalau tadi itu ilahinas. Ilahinas, ya. Ketuhanan Allah pada diri. Salah. Itu yang dibisikkan seluruh alam. Itu yang dibisikkan. Al-Fatihah itu dibisikkan ke seluruh alam. Oh. Ya. Nah, di tahiyat akhir, ya. Nah, ini perlu kita ketahui, ini adalah pernyataan ketuhanan pada sekalian alam yang ada pada diri manusia. Itulah kekhalifahan kita. Oh. Salah. Kita Thayyibatulillah. Salah. Ya. Itu adalah pernyataan Allah pada diri dalam sifat ketuhanannya kepada sekalian alam. Bahwasanya manusia itu wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwasanya aku ada dalam dirimu. Subhanallah. Gitu. Lalu di saat salam ini Bu ya, apakah itu penataan sebuah perpisahan ataukah seperti apa maknanya Bu? Tidak ada perpisahan. Perpisahan atau dianggapnya salam itu membubarkan sholat dan kafir, ya. Sholat tidak ada bubarnya. Ya. Subhanallah. Sholat itu adalah gerakan rutin zahir batin Allah dengan Allah itu sendiri. 24 jam dijamin oleh hukum syahadat 24 huruf. Ya. Ini bahasan sholat kita. Ini adalah sholat yang jatuh kepada ba'da. Nah, kalau sholat ini jadi kodratullah, menjadi kodrat kepada Allah, azannya nggak di masjid, azannya di rumah sakit,
Oh, Azan dan qomatnya di rumah sakit, begitu lahir, diazankan, dikomatkan, kapan sholatnya? Sholatnya adalah tawaf, shollu ala min tawaf. Selagi dia bergerak dengan Allah, Allah menilai gerakannya sholat. Itu yang dikatakan sholatul daim. Bukan berhenti nggak sholat tapi mengamalkan, tidak. iya, iya. Gerakan manusia itu adalah gerakan sholat. Dikatakan sin la toh. Sin itu manusia, la itu alam, toh itu ibadah. Manusia itu alam ibadah. Allahu Subhanallah. alam, alif lam mim. Gitu. Jadi tadi dikatakan sholat apa Bu ya, yang ajannya timbang bergerak gitu. Ya, itu orang menamakan sholatul daim. Oh, Sebetulnya sholat batin atau sholatul daim itu ya. dalam satu perkara riwayat yang dalam bermasalah yang tidak mampu dilaksanakan Iya. dalam menabi perperangan atau apa, setelah jiwa masuk ke dalam nyawa, nyawa masuk ke dalam batin, baru diikutinya. Dan itu ada cara-cara sholat daim itu. Subhanallah. Nggak cuman, Bukan karena hebat nggak sholat lagi. iya, iya, Ya. iya. Nah, Kalau izin Bu ya, kalau dulu kan terpikir sholat daim, sholat 24 jam. Apa tiap hari kita ruku sujud atau bagaimana? Ya ini kadang-kadang jadi polemik Bu ya. makanya Rupanya syahadat tidak. itu dia akan pecah 7. Nah, mengkaji syahadat itu harus, karena kita adalah sifat bagi Allah, harus 7 pengkajiannya. Semua ayat Allah itu 7 pengkajian dalam satu ayat. Oh iya, iya. Insyaallah ya. Bismillah 7, syahadat juga 7, Al-Fatihah juga 7. 7 itu namanya sifat golongan. Kita golongkan sifat Allah. Nah, Insyaallah. gitu. Jadi kalau itu bukan sebuah perpisahan salam itu makna hakikatnya apa Bu ya Nah, di saat sholat itu? maka dikatakan, inilah yang dikatakan bahwasannya didatangkan wahyu kepada Muhammad yang memimpin rakaat sholat tadi. At-tahiyatul mubarakatul thayyibatulillah. Tahu maknanya apa? Secara hakikat, Iya. hadapkan wajahmu Oh, thayyibatulillah atas namaku, membawa amanahku. subhanallah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Iya. Wahai manusia. Assalamualaikum Muhammad. Ya. Kalau Allah katakan Muhammad, nur sifatnya. Kalau Muhammad mengatakan Muhammad kepada wahyu, wujudnya manusia. Oh, seperti Jangan itu. nanti dibilang ayat Al-Quran itu bilang, wahai Muhammad, jangan dibilang Nabi Muhammad. Itu sudah sifat kodrat Muhammad, yaitu manusia. Jadi kodrat Muhammad itu manusia sebenarnya. Nah, mim kepala, hadada, mim perut, dal kaki. Iya, iya, insyaallah. Ya. Nah, maka setelah diambil, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Wassalamu alaina wa alaihi. Gimana Sulaim? Maka salam itu mengantarkan amanah Allah thayyibatulillah. Assalamualaikum. Tapi sebelum kita bersalamualaikum, Rasulullah mengajarkan secara hakikat, kita menyebut satu patah kata dulu. Innani izzatullah. Itu yang berdiri tadi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita menyampaikan amanah Allah tadi kepada seluruh alam. Iya. Mata batin kita harus di situ. Insyaallah. Kalau sholat itu perintah Allah, apa perintahnya? Iya. Itulah thayyibatulillah. Insyaallah. Ya. Nah, sebelum kita salam ke kiri, Iya. menyampaikan amanah Allah kepada semua makhluk yang punya jiwa dan ruh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, innani sifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah amanah Allah kepada semua yang bernyawa, Subhanallah. makhluk. Karena hamba Allah itu zahir batin. Iya, iya. Nah, ini rahasia thayyibatulillah. Inilah perintah yang diterima di dalam sholat tadi. Setelah kita berdoa sebanyak mungkin, barulah duduk dengan sifat wujudnya
Allah semata, Iya. karena telunjuk tidak boleh digerakkan lagi di saat syahadat. Karena aku adalah aku, Muhammad adalah aku. Oh begitu. Ya, artinya Salah. titik wujud. Saat nunjuk itu tuh ya. Iya. Cuman agak kurang nyambung nih Bu ya. Masalah perintah yang didapat itu Bu ya. Itu kemana arahnya, Bu, ya? Itu Allah punya bersalam nggak kepada Muhammad? Betul. Bersalam. Iya bersalam. Kalau Muhammad membaca itu berarti bukan Muhammad lain lagi dong. Nabi lain lagi dong yang di kita bahas dalam sholat. Berarti sholat itu tidak tauhid sahadah. Oh gitu ya. Insya Allah. Nah itulah kebesarannya di saat tahiyat akhir itu. Iya. Allah mendatangkan wahyu kepada Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Betul? Iya. Ente jawab nggak? Iya. Nah, disalami Allah diam aja. Oh, iya. Subhanallah. Jadi, mulai paham ya Bu ya. Insya Allah. ya. Assalamualaikum inilah yang akan kita sampaikan atas perintah Thayyibatulillah tadi. Iya, iya. Ini hakikat, sekali lagi kajian sholat itu hakikat. Hakikat ya. Tidak ada kajian syariat dalam sholat. Hakikat. Contoh umpamanya kembali kepada hakikat daripada rukun dan rakaat. Iya. Nah, hakikat berdiri itu, ya kan? Iya. Nah, hakikat berdiri itu apa? Benar ya. Ya kan? Kekuasaan siapa berdiri itu? Hakikat membaca Al-Fatihah itu apa? Hakikat ruku apa? Hakikat sujud apa? Hakikat duduk. Tapi dalam rukun dan rakaat. Iya. Nah, bacalah Al-Quran dikala engkau berdiri. Apa Al-Quran? Umulnya Al-Fatihah. Ya? Nah, ya. Bagaimana memperjalankan batin Allah kepada diri sehingga berdirilah diri yang menghadap kepada Allah. Ya kan? Nah, kalau kita paham, meskipun kita tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, berarti kita sudah bisa menjalankan Al-Fatihah dulu. Bertahmidlah engkau di kala ruku, kata Allah. Dan berzikirlah di kala sujud. Dan berdoalah di kala duduk. Itu bisa diatasi oleh orang lumpuh dan orang yang tidak mampu bergerak. Tapi kalau ada ustadz menghalalkan, mengampunkan orang yang tidak bisa berdiri, lanjut sholat duduk, dan mengikut dan membayang-bayangkan, sholat ini fardu, tidak ada kelemahan, tidak ada alasan sakit. Salam. Mombok pahum layar jiun, mau buta, mau tuli, mau bisu kamu. Ini urusan rohani. Iya. Itu kalau sholat jatuh ke ibadah. Sholat jatuh ke tauhid. Tapi kalau sholat jatuh ke kodrat, beda pengkajian. Sifatnya 24 jam. Kalau hanya kita berhubungan dengan Allah hanya 5 waktu dalam sehari, itu belum sholat. Yang sholat itu 24 sesuai hukum syahadat. 24 huruf, 24 jam. Nah itu tawaf diri. Tapi kalau yang ibadah, sholawatul fil mi'raj. Nah itu memi'rajkan diri namanya. Insya Allah. Mudah-mudahanlah bermanfaat. Alhamdulillah. Jadi disinilah baru saya pahami kenapa sholat itu wajib. Insya Allah. Sampai orang pun berdosa meninggalkannya. Dan tanda tanya besar, kalau sholat itu wajib, kenapa Allah jadikan orang yang kurang? Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan. Ternyata ketika kita memahami hakikat sholat yang sebenarnya, itu adalah sebuah kemudahan Bu ya. Iya. Subhanallah. Hanya kita ini kurang berpikir, kurang mau belajar, kurang mau menggali, kurang mau mengkaji, tidak mau mencari guru gitu ya. Nah ini yang saya bilang di tausiah yang lalu. Syariat hakikat tarekat ma'rifat itu bukan membedakan bentuk ibadah, tapi mempermudah ibadah tadi. Insya Allah. Contoh seandainya orang tua kita sakit, terbaring,
kita ajarkan sholat, Iya. kita suruh aja ke masjid, mampu nggak dia? Nggak mungkin. Nah, berarti dia harus masuk kepada hukum hakikat. Insya Allah. Begitu rupanya Bu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah untuk kesempatan kali ini syariat atau batasan hakikat sholat ini sudah bisa Buya jabarkan. Insya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah. saya berterima kasih sekali Buya. Namun insya Allah akan saya mohon kembali Buya bisa bermujakarah untuk tarikat dan marifatnya di lain waktu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan kebetulan sudah di ujung waktu ya. Sebelum diakhiri, saya mohon pesan dan nasihat Buya bagi saya dan juga bagi pemirsa yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini Buya. Insya Allah. Pesan saya itu saja. Dalam kita belajar ilmu, harus ilmu itu bisa dibawa sholat. Ilmu yang tidak bisa mewujud dalam sholat, jangan sekali-kali diamalkan. Insya Allah, itu aja. Insya Allah Buya. Alhamdulillah, terima kasih Buya atas nasihat dan pesannya Buya. Jadi demikianlah para hadirin sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam Makom Majlis Dzikir Marifatullah. Demikianlah tadi sudah dijabarkan, sudah dijelaskan bagaimana hakikat sholat itu yang sebenarnya. Alhamdulillah, semoga ini menjadikan bekal amal ibadah kita Amin, ke amin, depan amin. dan keseharian kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapati ini menjadikan sebuah keberkahan bagi kita. Amin ya Allah. Amin Terutama ya saya Allah. pribadi dan Amin, bagi ya Allah. pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan. Amin. Kiranya cukup sekian dalam tayangan kali ini. Kurang lebihnya saya Kalipasati Haji Muhammad Swadi Al-Waliyuddin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.